Makanya kalau kalian sadar, kalian ini ngelakuin hal-hal yang nggak jelas, Bang. Nggak jelas. Coba dipikirin pakai akal, ngapain gini-gini? Itu ngapain sih, ngapain? Jujur, capek nggak, Bang? Capek jadi orang Islam, teman-teman, capek. Makanya, Bang, kalau Abang menjadi pengikut Yesus, nanti Abang akan lega. Karena Anda akan lepas dari beban berat itu. Ucapkan syahadat, masuklah dia ke dalam surga. Betul tidak itu? Betul. Betul. Jadi bagaimana, Bang? Apakah Anda menemukan keanehan dalam agama Islam? Gimana ya? Bahkan seorang muslim tidak akan tahu kenapa dia sholat. Nggak akan tahu. Kalau saya tanya, Bang, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Coba. Kenapa begini? Coba saya tanya. Malu aku. Nah. Iya. Ada yang bilang begini. Betul? Ini. Nah, ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, betul? Ada. Ada, Bang, yang begini ada yang begini. Ada yang begini, ada yang di depan sebegini, ada. Tergantung mazhabnya. Untuk yang sodakop begini, ada yang di sini, betul? Ada yang di perut begini, betul? Betul. Coba, perbedaannya gimana? Ada yang di sini, ada yang di sini, betul nggak? Sini. Ah, yang di perut nggak kelihatan, Bang. Di perut begini, terus ada yang di dada begini, betul nggak? Di sini deh. Coba gini. Yang di Iya, coba. Bedanya apa? Di sini sama di sini bedanya apa? Nggak jelas kan? Makanya kalau kalian sadar, kalian ini ngelakuin hal-hal yang nggak jelas, Bang. Nggak jelas. Coba dipikirin pakai akal, ngapain gini-gini? Itu ngapain sih, ngapain? Coba dipikirkanlah dulu. Betul nggak? Coba renungin, Bang, secara mendalam. Renungkan coba. Dan dikatakan, kalau Anda tidak mengerjakan yang kayak begitu, di neraka Anda, di neraka. Kenapa Allah senang dengan begini itu biar apa coba? Nggak tahu itu, tangannya yang kiri atau yang kanan begini. Coba, yang kiri nutupin kanan atau yang kanan nutupin kiri? Halo? Iya. Yang benar yang mana? Yang kanan nutupin kiri atau yang kiri nutupin kanan? Kanan. Seperti itu kan? Coba, Bang, coba Anda renungkan dulu. Kenapa kok harus begitu? Kenapa kok harus ada begini, kenapa coba? Pusing kan? Pusing. Jadi saya mau mengatakan begini. Kenapa, Bang, kita ini sering salah berkomunikasi? Karena ketika kalau kita ngomong ibadah, maka kita sedang membicarakan dua hal atau dua pengertian yang jauh bertolak belakang. Karena ibadah di dalam agama Islam itu adalah melakukan gerakan-gerakan badan kayak begitu. Sedangkan ibadah di dalam agama Kristen itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Menolong orang miskin, memberikan orang makan, mengasihi sesama, itu ibadah dalam agama Kristen, Bang. Kalau dalam agama Islam, ibadah itu adalah gerakan-gerakan kayak begitu tadi. Itu tadi. Bahkan gara-gara ini saja nanti ribut tuh, yang benar yang mana ini? Ini sedekah yang mana? Belum nanti duduk tahiyat. Ada yang duduk begini, ada yang duduk begitu, kakinya ditekuk macam-macam lah.
Saya cuma mau berkatakan begini Bang, coba Anda pikirkan, kenapa Anda melakukan gerakan-gerakan kayak begitu, untuk apa? Apalagi itu 5 kali sehari, capek. Coba Bang, berat nggak ngelakuin kayak gitu? Berat nggak? Berat. Berat. Bayangin kalau Abang lagi kerja. Abang lagi kerja nih, fokus kerja. Jam 12 tiba-tiba hayyalah sholat. Terus ditinggalin. Anda harus ambil air wudhu, ya kan? Cuci tangan, cuci begini. Jam 3 gitu lagi. Capek. Coba Bang, jujur, capek nggak Bang? Capek jadi orang Islam, teman-teman, capek. Makanya Bang, kalau Abang menjadi pengikut Yesus, nanti Abang akan lega karena Anda akan lepas dari beban berat itu. Gitu loh. Apa kata Tuhan Yesus? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau Anda ngikut Muhammad Bang, kayak begitu Bang. Belum lagi nanti Anda akan pergi ke Arab untuk ngasih duit ke sana. Ya. Seberapa banyak anggaran negara ini yang dipakai untuk ngasih duit ke Arab. Naik haji, Bang, kalau Abang naik haji, Abang harus kasih duit ke Arab. Anda harus bayar visa untuk bikin visa haji itu. Visa haji itu pakai duit Bang. Harus Anda setor ke pemerintah Arab Saudi. Anda harus kasih dolar ke mereka. Sampai sana, sampai di Arab, kalian harus bayar hotel. Nah, bayar lagi. Sampai sana juga kalian akan makan. Makanya haji itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi Arab Saudi. Mereka kaya dari haji itu. Sedangkan ketika haji, kalian di sana ngapain selain daripada ritual bebatuan? Iya. Iya. Coba waktu haji orang ngapain? Nyiumin batu, betul nggak? Muter-muterin batu, betul nggak? Betul. Memberi salam kepada batu, betul nggak? Iya, betul. Habis itu lempar-lemparin batu, betul nggak? Kenapa? Beda kenapa nelpon? Ya inilah teman-teman ya, yang seperti ini yang harus kita berikan kepada mereka. Ya mungkin ketika kita beritakan seperti ini, mungkin tidak hari ini teman-teman, tapi nanti itu akan dipikirkan oleh mereka. Satu saat mereka akan berpikir seperti itu. Betul nggak Bang? Betul? Betul. Ya, ada siapa lagi Bang di situ yang nonton? Ada orang kan di samping kayaknya kan? Teman. Sama teman, betul? Teman. Iya. Coba tanyain sama dia Bang, dia ngerasa aneh nggak juga dengan itu? Baru datang Bang. Baru datang. Ya itu Bang, kita lagi bahas haji itu, haji. Betul kan? Bahwasanya ritual haji itu adalah ritual tentang bebatuan, betul nggak? Bebatuannya apa Bang? Tentang batu. Maksudnya? Oke. Waktu haji di sana muter-muterin batu, betul? Oh, terus menciumi batu, betul? Kemudian memberi salam kepada batu, betul? Ya, terus? Lalu lempar-lempar batu, betul? Makanya saya bilang ritual haji adalah ritual bebatuan. Ritual bebatuannya apa, Bos? Ya, kan saya cuma maksud saya begini, Bang. Apalah makna
Gimana? Bentar dulu. Maksudnya Silakan. begini juga. Silakan. Kan karena kan ritual bebatuan. Ya gak apa-apa ritual bebatuan. Kan apa ya? Kayak pemikirannya lain agama itu kan gak apa-apa kan. Meskipun bilang apa ya terserah sampean gitu. Kalau Bang, agamanya kalau- kita gitu, bukan ritual bebatuan itu bang. Maksudnya itu kayak kesenangan masing-masing lah gitu. Kayak sampean senang ke barang ini. Lah itu kan cuman barang itu. Tapi ini kan berkaitan dengan agama ini bang. iya, Bukan bebatuan. maka Nah kalau ke Iya. sampean itu cuman. Kan intinya Oke. cuma gitu kan. oke. Heeh. Baik, baik. Sekarang yang saya tanyakan begini, kenapa batu begitu dikultuskan, Bang? Kenapa batu begitu dihormati? Bukankah itu hanya sebongkah batu? Bukan batunya yang dihormati bang. Bukan batunya yang dihormati itu. Yang membuat batu itu adalah panutan kita gitu. Jadi kita kan nggak nyampe ke panutan kita bang. Maksudnya kayak Panutan saya Anda siapa, Bang? bentar dulu. Silakan. Kayak sampean, ya kayak sampean sama saya. Anggap saya masih belum lahir bang. Lah sampean mati dulu gitu. Permisi bang ya. Sampean anggap wes gak ada umurnya wes. Udah di alam kubur lah gitu. Ada di dalam tanah lah gitu. Kayak saya itu kan seumpamanya kangen lah ke sampean, seneng lah ke sampean gitu. Ya apa caranya ngungkapinya? Lah barang sampean, maksudnya barang yang disenengi sampean itu ada masih di dunia. Itu yang diinget-inget cuman. Oh, Gitu, Bang. begitu. Artinya Anda mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Nabi Muhammad kalau kita bang. Oke. Artinya kalau Muhammad mencium batu, umat muslim harus ikut mencium batu, betul? Aslinya itu bukan mencium batu bang, salah sampean. Maksudnya itu ya apa ya? Permisi bang ya, maaf. Iya, Bang. nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya itu Nabi Muhammad itu kan panutan kita. Manusia yang paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad gitu kan. Manusia yang paling sempurna adalah Muhammad. Oke. Ya. Abang tahu Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya, siapa namanya bang? Aisyah. Aisyah ya terus. Oke. Pada umur berapa Aisyah dinikahi oleh Muhammad? Kalau kata sampean umur berapa? Umur 6 atau 7 tahun. Heeh. Oke, kalau ada orang tua umur 55 tahun menikahi anak umur 6 atau 7 tahun, menurut Anda itu panutan? Panutan ya apa bang? Allah. Mati apa ya pak ya? Ini- Apa bang tadi bang? Menurut Anda, zaman sekarang Bang, kalau ada orang umur 55 tahun, kemudian dia menikahi anak SD, kelas 1 SD, menurut Anda itu baik? Ya kenapa bang? Kan sama-sama cinta kan? Jadi baik. Iya gak apa-apa, gak masalah. Yang penting ada kemauan dari masing-masing kita. Lalu kenapa ditangkap polisi Bang kalau sekarang dilakukan? Di sini ada. Jadi kalau menikahi anak di bawah umur nggak ditangkap polisi? Enggak aman-aman aja kok. Oh iya. Tahu Syekh Yang Puji? penting dikawinin dulu, Syekh Puji Bang. tahu? Yang penting jangan Kalau di. Hah? Kalau Syekh Puji tahu nggak? Siapa? Syekh Puji. Syekh Puji. Gak tahu bang. Ya, seperti ini. Nih Bang, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh tadi Anda bilang tidak menciumi batu, ya. Nih ya, saya kasih contohnya, saya kasih Anda gambarnya nih Bang. Biar kelihatan ya Bang ya. Oke, Abang lihat ini. Oke, ini Muslim bukan Bang? Ya Muslim. Muslim. Oke, ngapain mereka ini Bang? Mencium Hajar Aswad. Menciumi batu, betul? Ya betul, menciumin Oke. Hajar Aswad. Kenapa batu ini diciumin Bang? Bahkan udah dijelasin tadi bang. Masa tanya lagi tak? Karena apa?
Bah, tadi kan udah dijelasin, masa mau diulang perkataan saya, Bang? Iya, menciumi batu ini Bang, karena batu ini kalau dicium maka dosa-dosa Anda akan habis. Betul. Betul. Meskipun gak Mekah, kenapa kalau kayak gitu, Bang? Di sini banyak batu. Nah ini kan batu yang sangat spesial. Kalau Anda datang ke sini Anda akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Betul? Betul. Artinya? Rokok. Artinya? Artinya labbaik Allah. Boya gak tahu, saya bukan orang Arab, Bang. Apa artinya, Bang, labbaik Allah, Bang? Labbaik Allah itu artinya ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah, kami memenuhi panggilanmu. Mantap. Nah, itu dah. Jawabannya dah. Nah, ketika Anda ke Mekah, panggilanmu. iya, ketika Anda ke Mekah, Anda akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik kepada ini Bang, kepada batu ini. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Makanya saya bilang Bang, inilah Allah. Betul. Inilah Allah itu. Sekarang Bang, saya tanya, apakah Allah beranak? Tak kembali. Kenapa, Bang? Apakah Allah beranak? Ya enggak lah. Apakah batu ini beranak? Allah, pas batu ya apa sih, Bang? Coba sepelan-pelan Bang, dengarkan saya. Allah tidak beranak dan diperanakkan. Betul? Apanya diperanakkan, Bang? Mak, asal putih, Bang. Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Enggak, bentar dulu. Itu kenapa kok diperanakkan? Itu dari mana itu, Anjay? Bukan. Saya kan sedang membuktikan, Bang. Saya sedang membuktikan bahwa ini adalah Allah. Inilah yang disebut sebagai Allah. Begini loh, Bang. Begini, maksud saya begini. Apakah batu ini beranak? Ini dari tadi nih. Apakah ini beranak? Apa? Batu. Bangun batu, Mak. Kalau batu kalau beranak ya apa, Bang, dunia ini? Ya, oke, batu tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Kan batu, Bang, astagfirullah. Di tempat sama dengan Allah. Betul nggak? Sama nggak dengan Allah? Allah tidak beranak dan diperanakkan, betul? Allah itu bukan batu, Bang. Aneh sampean. Kenapa lalu memberi salam kepada ini? Ya labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Betul? Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu, kan saya kan udah jelasin tadi. Itu Mekah itu ya apa ceritanya? Itu bukan batu. Kalau dari orang Islam itu bukan batu, Bang. Ini bukan batu, batu ini, Bang. Jelas ini batu ini. Dengerin dulu lah. Ada kamu ini, jangan gitulah. Maksudnya tete sate nih katanya. Batu itu Hajar Aswad namanya kalau ke kita, Bang. Hajar Aswad itu apa sih artinya? Hajar Aswad itu bahasa apa, Bang? Hajar itu batu, Aswad itu hitam, berarti batu hitam. Ya, Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Dan itulah batu yang diciumi oleh umat muslim di seluruh dunia, betul? Timbangan salib, Bang. Apa? Hah? Apa? Timbang apa? Timbangan jagung. Timbangan? Maksudnya gimana? Timbang apa? Timbang nggak jelas. Timbang apa, Bang? Satu-satu kalau ngomong, Bang. Ya, silakan. Ya. Kan tadi kan sampean kan bilang Islam itu orang Islam itu ke Mekah berarti menciumi batu. Menciumin batu. Nah, betul atau salah itu? Betul emang, Bang. Terus? Batu. Tapi kalau kita orang Islam itu bukan batu, nama Hajar Aswad, dibilang Hajar Aswad gitu. Kalau Hajar Aswad itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya batu hitam, betul? Ya.
Nah, ngomong dah. itulah yang diciumi oleh orang Islam. Ketika orang Islam ke sana, mereka akan melambaikan tangan begini. Labbaik Allah gitu. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, betul? Betul. Nah, Masuk. ketika kalian mengucapkan salam kepada batu itu, kami memenuhi panggilanmu, artinya kalian memenuhi panggilan daripada batu itu, betul? Bukan. Oke lah, baiklah kita rehat dulu ya Bang ya. Kita rehat dulu ya. Oh, oke lanjut, nggak apa-apa. Katanya lanjut, katanya silakan, lanjut. Ya gimana? Pengen ngomong. Afwan masih pengen ngomong. Kan ini kan silakan. diskusi tentang Kristen sama Islam gitu kan? Betul. Nah, permisi Bang ya. Ini cuman menjelaskan. Lah, kalau kata Kristen itu, kalau kata sampean kan Kristen kan? Misi. Betul. Nah, itu kalau ke sampean itu kan batu. Emang batu, Bang. Tapi kalau ke saya itu yang buat batu itu kalau nggak salah itu diturunin dari Surga, Belum Bang, paham. menurut agama Islam. Batu itu surga, Bang. turun dari surga, dia berwarna putih seperti susu. Lalu dosa-dosa anak-anak Adam lah yang menjadikannya berwarna hitam, karena menurut Muhammad batu itu menyerap dosa. apa ini? Makanya Arab bisnis lancar, Bang. Bisnis nyedot dosa. Iya. Iya, betul, Bang. Perhatiin tuh. Bang, mau dosa disedot batu? Mau dosa Kenapa, diserap oleh batu? Yang enggak, Bang. Nah, ini udah nggak batu- percaya sama Muhammad nih Anda ini. Bang, menurut Muhammad, dengerin dulu ya. Menurut Muhammad, batu Hajar Aswad itu turun dari surga. Tadinya dia berwarna putih seperti susu. Lalu batu itu berubah menjadi hitam. Kenapa berubah menjadi hitam? Karena batu itu menyerap dosa-dosa manusia. Betul? Nggak tahu kalau itunya ya, Bang. Kurang belajar berarti kalau saya. Iya, saya hadisnya mau saya tunjukkan. Mungkin itu sohe mungkin dah. Tapi Iya, ada hadisnya itu. Ada hadisnya dan hadis itu sahih. Nah, yang menjadi pertanyaan, berarti barang siapa yang mau diserap dosanya, pergi ke Arab untuk menyentuhnya, betul? tidak semuanya dosa kita itu untuk menghilangkan dosa. Tidak Itu semuanya bukan cuma dosa sekedar kita itu mencium untuk batu, menghilang. Bang. Maksudnya gimana Banyak itu? perbuatan. Kayak maksudnya itu kalau kita kan kalau apa ya? Kalau saya punya dosa gitu, tidak semestinya ke Arab dulu mencium batu, Bang, gitu. Banyak perbuatan yang menghilangkan dosa gitu. Dan ada Bukan, juga Bang, kita nggak dosa bahas yang itu. tidak Kita hilang. bahas mengenai kalau orang mau ke Arab, dosanya mau diserap, maka dia harus menyentuh batu itu, betul? Ya, terus Nah, makanya saya bilang Arab telah membuka bisnis sedot dosa, betul nggak? Loh, gimana sih? Itu bisnis sedot dosa, Bang. Jadi barang siapa yang berdosa, datanglah ke batu itu supaya dosa Anda disedot olehnya, betul? bukan bisnis sedot dosa itu, Bang. Kita ke sana aja dengan niat mau haji itu adalah ditulis dah, Bang. Pahalanya itu udah ditulis. Iya, Kita makanya aja saya niat mau bilang. ke sana, Makanya mau saya haji, bilang kita. itu namanya bisnis penghapus dosa. Jadi barang siapa yang korupsi banyak, barang siapa yang banyak dosa korupsinya, silakan pergi ke Arab lalu menyentuh batu Hajar Aswad, karena barang siapa yang naik haji menyentuh bara Hajar Aswad, maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan menjadi seperti bayi lagi. Betul? Betul?
yang sepengetahuan saya sebagai orang Islam, kalau sampai anggap mualaf kayak sampean Kristen masuk ke Islam baca syahadat itu, sampean itu wes kayak bayi baru keluar itu, Bang. Nah, Nggak makanya punya saya dosa bilang, kalau- Bang, saya kenapa tidak mau masuk Islam? Karena nanti saya jadi tukang cium-cium batu. Jangan cium batu, Bang. Kan sampean kan nggak tahu ceritanya masih. Kalau sampean masuk Islam kan udah tahu ceritanya. Bang, ada Alur jutaan ceritanya itu kan ribuan orang pergi ke Arab mencium batu. Kok Anda bilang bukan? Ya sudahlah. emang. Ya sudahlah, nanti Anda belajar dulu agama Islam ya. Kalau sudah belajar agama Islam mendalam, besok kita lanjut lagi, oke? Mau kemana, Bang? Ya, saya mau cari yang ustadz dulu. Ustad. Iya, Saya Ustad juga ini, Bang. ustadz juga. Oke lah, baik. Selamat malam.